Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Kita kembali berjumpa di channel Abi Alid. Insyaallah pada kali ini saya akan mencoba mengkaji tentang keutamaan safar. Safar dalam artian adalah bepergian, apakah ke arah mana kita pergi. Dan safar terbagi dua, ada safar yang qarib, dekat jaraknya, ada juga safar yang ba'id, yang jauh. Safar ba'id atau jauh yang termasuk dalam urutan atau jarak sekitaran 84 km, termasuk safar yang ba'id. Dan dalam safar ini banyak rukhsah, banyak keringanan. Di antaranya ketika orang safar itu boleh menjamak, boleh mengqasar, boleh memakan makanan yang haram pada saat dia kelaparan, dan boleh bertayamum dan sebagainya. Banyak rukhsah ketika safar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Allah mengatakan di sini, wa man yuhajir fi sabilillah, siapa yang hijrah tapi fi sabilillah. Fi sabilillah, safarnya itu, hijrahnya itu adalah fi sabilillah, hanya karena Allah semata, mencari keridhaan Allah Ta'ala. Misalnya kita tinggal di suatu tempat yang sepertinya kurang manfaat, sepertinya kurang berkah, sepertinya kurang nyaman, sepertinya kurang aman, dan sebagainya, sehingga kita tidak merasa tenang, tidak merasa cukup dengan keadaan kita seperti itu. Maka Allah menganjurkan kepada kita untuk safar, hijrah, pergilah safar. Allah mengatakan dalam ayat ini, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, waman yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah tapi fi sabilillah. Catat, fi sabilillah, safarnya itu, hijrahnya itu hanya fi sabilillah, dengan tujuan mencari ridhonya Allah Ta'ala, bukan untuk tujuan yang lain, murni karena tujuan sabilillah. Maka Allah katakan di sini, yajid fil ardi muraghaman katsirah wa sa'a. Yajid, dia akan nemui, fil ardi, di bumi yang akan dia tempati, yang akan dia safari, muraghaman katsirah, dia akan mendapatkan muraghaman katsirah, tanah yang luas, tanah yang banyak, wasa'ah, dan juga keluasan rezeki. Dijamin orang yang safar atau hijrah dengan tujuan sabilillah, tidak mengharapkan yang lain. Katakanlah kalau kita safar, tujuannya apa? Tujuannya adalah tafakkur alam, bagaimana Allah ciptakan laut, misalnya kalau kita di laut, bagaimanakah Allah ciptakan taman-taman, bagaimanakah Allah ciptakan langit, kemudian alam semesta, tafakur, tadabbur. Atau misalnya kita tujuan hijrah, kenapa? Karena merasa tempat yang akan kita tempat itu lebih manfaat, lebih berkah buat kita. Sebagai contoh, misalnya ada orang baru nikah, suami istri menikah, mungkin dia merasa kurang nyaman pada saat dia selalu dekat dengan orang tuanya. Jadi merasa dirinya selalu merasa tenang. Karena apa? Karena kehidupan dia merasa ada yang menanggung. Ketika dia butuh garam misalnya, atau butuh beras, atau butuh yang lainnya, itu dalam dirinya ada i'timad, ada perasaan masih meminta, masih butuh orang tua kita, dan kita masih bergantung kepadanya. Nah, ini kekhawatiran ini seperti ini, mungkin dia ngerasa nggak nyaman, hanya dia ingin mandiri, ingin jauh dari orang tua, bukan karena benci, bukan karena tidak mau dekat, tapi karena ingin mandiri, ingin membuktikan bahwasanya kita bergantung bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Ta'ala. Hijrahlah dia menuju tempat yang dia tempati, maka insya Allah, Allah jamin di situ, yajid fil ardi muraghaman katsirah wa sa'a.
yakin dia akan mendapati di situ tanah yang luas dan rezeki yang luas, tanah yang banyak, rezeki yang luas, dijamin pokoknya. Dan ini banyak terbukti, insya Allah kalau kita safar atau tujuan kita hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih berkah, lebih manfaat, insya Allah hidup kita akan lebih maju, lebih berkah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa, saya di sini sekarang alhamdulillah lagi di daerah Cirebon, daerah ada wisata mangrove Caplok Barong di Ambulu, Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.